Selamat datang di Animedia. Video ini adalah lanjutan dari yang ini, dan akan menceritakan prolog 2, section 10 dan 11. Biar gak kelamaan, mari kita menjelajah ke salah satu dunia Fate series. 許されよ、許されよ。我の罪を許されよ。 Adegan dibuka dengan tim Chaldea di Storm Border yang menerima laporan dari Da Vinci. Dalam laporan itu, Da Vinci menceritakan semua yang terjadi. Mulai dari pergi, bertemu Tristan, kehilangan ingatan dan berpisah. Fujimaru bertemu Castoria di Cornwall. Keluar hutan, bertemu Oberon, bertemu Da Vinci, mencari Masu, Lost Belt King-nya adalah Morgan dan telah berkuasa 2000 tahun. Arturia adalah anak ramalan dan harus membunyikan 6 lonceng untuk menjadi raja menggantikan Morgan. Bertemu Aurora, Fairy Knight Gawain, Red Rabbit, FK Tristan, menyelamatkan Muramasa, bertemu Murian, Koyanskaya. Bertemu Gareth melalui Sungai Dersi, bertemu Masu di Norwich yang dianggap sebagai anak ramalan kedua, dan Habenian. Bertemu Pepe, mengusir bencana Norwich. Masu dikirim ke tempat misterius, menerima undangan Morgan, dan akan berangkat ke Camelot besok pagi. Kemudian mereka membahas Morgan. Awan gelap di Norwich bukan karena bencana, tapi karena sihir Morgan. Dan karena dia bisa menggunakan Magicraft skala besar dengan jauh lebih dari 100 km, berarti dia lawan yang kuat dan sebanding dengan para Lost Belt King yang pernah mereka lawan. Dalam cerita rakyat Inggris, dia adalah peri danau yang baik, tapi setelah legenda Arthurian disusun, dia adalah wanita jahat yang menentang Arthur. Dikatakan bahwa setelah ibunya yaitu Igraine menikah dengan Uther, dia menjadi saudara perempuan Arturia. Tapi dalam prosesnya, dia mencuri sarung pedang suci, merayu Lancelot, melakukan hubungan intim dengan Arturia, menghasilkan Mordred yang kemudian dikirim ke meja bundar, dan melakukan dorongan terakhir untuk menghancurkan Britania. Di sisi lain, dia juga dikenal sebagai Vivian, Lady of the Lake, yang memberi Arturia pedang suci dan menjaga Arturia setelah kematiannya. Gerdolf bilang, setelah menerima laporan Da Vinci, dia melakukan penelitian lagi di perbatasan dan menemukan bahwa kelahirannya sangat tidak normal. Dia putri Lord Tintagel dalam penampilan, tapi memiliki darah Uther yang membuka kemungkinan bahwa dia lahir setelah Uther menikah dengan Igraine. Di samping itu, Morgan bukan manusia, dia adalah keturunan peri, bibit dari pulau, sama seperti Vortigern. Tapi Morgan menyembunyikan fakta ini. Awalnya dia yang akan mewarisi tahta, tapi setelah Arturia datang dan menjadi raja, dia tak rela dan mencoba menghancurkan Inggris dari dalam. Dan 4 kesatria meja bundar, Gawain, Gaheris, Gareth, dan Agravain adalah anak-anak Morgan, ditambah Mordred sebagai tiruan Arturia. Nemo berkata, Morgan adalah musuh Arthur, dan menghancurkan Inggris adalah fakta. Jadi di mana tempat dia melindungi Arthur? Holmes berkesimpulan, Morgan mengambil peran ganda dan punya 3 kepribadian, saudara Arturia atau manusia, Lady of the Lake atau Vivian, dan titisan Inggris atau Morgan Le Fay. Dan Vivian atau Nimue adalah nama peri yang memenjarakan Merlin. Dengan kata lain, Morgan adalah musuh alami Merlin dan saingan Arturia. Dia menyegel Merlin ke dalam Bounded Field besar dengan tulisan ajaib, hanya yang tak bersalah yang diizinkan lewat. Ini juga salah satu mantra yang diucapkan Merlin ketika menggunakan Garden of Avalon. Kemudian mereka membahas Albion, naga berdarah murni terakhir di Inggris yang masih hidup setelah zaman dewa, dan ditinggalkan oleh jenisnya yang bermigrasi ke Riverside of the World, tapi akhirnya mati juga. Dia juga nama pulau ini sebelum Inggris. Jika naga itu muncul di sini, belum tentu kalau dia bisa melawannya. Sekarang sudah 28 hari dan tersisa 17 hari lagi jika menurut jadwal. Tapi sekarang mereka bisa melebihi 50 hari karena Da Vinci mengirim buah dari Wales yang memberi energi magis cadangan. Jadi jika negosiasi dengan Morgan berhasil dengan damai dan mendapatkan Rongominiad, misi bisa selesai lebih cepat. Jika tidak, selama Chaldea bersama Arturia, perang tak bisa dihindari. Paling tidak butuh 18 hari untuk selesai. Adegan beralih ke Chaldea yang menjalankan misi. Mereka mendengar lagu tentang anak ramalan, yang kurang lebih lengkapnya seperti ini. Mulai sekarang, aku akan memberitahumu tentang masa depan. Masa depan pulau mistis yang menjadi negeri peri. Yang tak bersalah akan kembali ke istana ratu tanpa dasar. Berkumpul, berkumpul, seperti hujan, seperti abu. Memudar, memudar, seperti salju.
Seperti sulit untuk percaya, harapan kami ada di ambang, masih dipegang dalam telapak tangan ratu. Namun kita hanya harus bertahan sebentar lagi. Pagi hari ketika 2000 tahun berlalu, anak pembawa keselamatan akan muncul, menyatukan peri dan manusia, kita dan mereka. Anak yang akan menyelamatkan dunia. Seperti ngengat bagi nyala api, bahkan jika dimulai hanya dengan bara api dan tak dapat dilihat. Kota besi, lautan jelaga. Ketika bencana ditolak, haji akan dipuji. Dipandu oleh staf seleksi, diawasi oleh musafir asing, anak penyelamat akan mencapai tahta. Raja sejati berdiri di atas tahta. Mahkota berlumuran darah disajikan. Berdentang, berdentang, seperti kemarahan yang menggelegar. Biarkan 6 lonceng berdentang, beri jalan bagi raja sejati. Sebelum bencana merah mencapai kita, sebelum bencana hitam menggigit, meskipun pekerjaan kami terabaikan, kami adalah keturunan peri bebas. Pernah absen adalah harapan kami, hari esok cerah yang diinginkan. Da Vinci berkata, tak ada ayat dalam lagu ini yang membicarakan Norwich hancur. Apakah masih ada yang lain? Oberon berkata, lagu itu sebenarnya punya 18 bait, tapi 4 bait dipotong, yang berbunyi, meskipun pelabuhan kembali ke tepi air, bencana menuju ke langit yang jauh, benteng yang bundar akan padam, lonceng air akan disingkapkan kepada orang berdosa yang mengakui kesalahannya. Bila pemenggalan ditebas, tugas mereka terpenuhi, anak ramalan akan mengucapkan selamat tinggal pada tempat asal mereka. Alasan ayat-ayat itu dipotong mungkin karena tak akurat untuk sebuah ramalan. Pelabuhan adalah Norwich dan tepi air adalah pantai ketika kota sudah rata. Tapi itu tak terjadi karena ada anak ramalan lain, dan Oberon berpamitan pada mereka. Dia akan bekerja sama dengan Khone untuk menjatuhkan Spriggan. Alasan Masu dan Fujimaru berpisah adalah karena Spriggan membawanya. Jadi serahkan saja padanya untuk balas dendam. Kemudian mereka memberitahu yang lain bahwa Oberon telah pergi bersama Red Rabbit, dan Habetrot akan ikut ke Camelot. Dia pasti akan berguna sebagai penyembuh, dan tak akan membiarkan Fujimaru mati sebelum bertemu lagi dengan Masu. Tak lama kemudian, FK Gawain datang dengan 30 bawahan untuk mengantar mereka ke Camelot. Dia terkejut karena Muramasa masih hidup setelah jatuh di Great Pit. Muramasa menyuruhnya untuk memberitahu Lancelot untuk tak membiarkan Servan lepas sebelum menghancurkan Sign Grab-nya. Pada akhirnya, dia mengizinkan Muramasa ikut dan akan bertarung dengan Muramasa jika dia macam-macam lagi. Mereka akan menggunakan jalan Raja Barat dan bermalam di Oxford untuk 1 hari. Dan selama 2 hari perjalanan, mereka adalah rekan, jadi tak boleh bertarung. Arturia bertanya apakah Fujimaru tak gugup karena mereka akan bertemu ratu. Da Vinci berkata Fujimaru juga gugup, tapi karena dia adalah seorang master, dia lebih unggul dalam mengatur perasaan. Mereka kemudian membahas Gawain yang diangkat menjadi Knight setelah mengusir bencana yang dikenal sebagai Perang Ulat 200 tahun yang lalu, atau 1800 kalender ratu. Tapi bencana Norwich lebih besar dari itu, dan mereka menyelesaikannya. Itu adalah hal yang harus dibanggakan. Setelah itu mereka bertemu Morse. Fujimaru dan Arturia turun untuk membantu pasukan Gawain. Tapi ada yang aneh dengan para Morse ini. Mereka seperti mengejar anak ramalan dan waspada terhadap Gelatin. Muramasa datang menolong dan bertanya apa rencananya, karena Morse di sini sangat kuat dan gerobak paling belakang sudah hancur. Gareth dan Habetrot terpaksa bertarung juga. Kemudian ada cahaya biru yang datang dari Camelot. Itu adalah FK Lancelot yang datang untuk membantu atas perintah Morgan. Dia kemudian membunuh semua Morse dalam sekejap dan pergi lagi. Gawain menyuruh bawahannya untuk memperbaiki gerbong yang rusak dan bertanya nama Fujimaru. Sementara menginap di Oxford batal karena mereka akan berkemah di luar. Mereka mengeluarkan kue dan makanan yang dikasih Pepe pada mereka dan mengatakan bahwa Pepe sangat perhatian. Ketika mereka membahas makanan dan restoran, Fujimaru membawa makanan manis untuk Gawain, dan mereka bicara berdua. Gawain ada di Inggris 400 tahun yang lalu. Dia anggota klan Feng, tapi tubuhnya lebih mirip manusia. Dia diberi gelar Fairy Knight setelah mengakhiri Perang Ulat, dan diberi nama lain yaitu Gawain, dan menerima kekuatan untuk memperkuat pedangnya, Galatin. Kemudian mereka membahas Morse. Pada tahun 1000 kalender ratu, ada Morse yang sangat kuat yang dikenal sebagai Raja Morse, berperang melawan Morgan dan 5 klan. Dia raja aneh yang membakar tanah dan memanggil awan badai sehingga dijuluki sebagai Raja Badai. Perang itu berlangsung selama beberapa dekade dan Raja Morse itu dikalahkan oleh Woodwose. Tapi raja itu memberi kutukan pada klan Feng, yaitu anjing hitam yang melahap peri. Tapi akhirnya mereka dianggap sebagai hama dan bahkan dijinakkan untuk melawan Morse, sama seperti Gawain.
Para peri memanggilnya anjing hitam karena makan apa saja termasuk peri dan manusia. Dia bisa meningkatkan skill dari peri yang dia makan, tapi tetap ada batas kecocokan dan kapasitas. Setelah beberapa percakapan lagi, dia menyuruh Fujimaru tidur. Setelah 2 hari dari Norwich dan 30 hari sejak tiba di Fairy Kingdom, mereka sampai di Camelot. Mereka menemukan kastil itu menghadap ke Great Pit, dan mereka melihat Gawain seperti sedang marah. Rupanya dia melihat tentara Kenok Narya. Tapi karena Castoria tak bisa melihatnya, dia meminta Fujimaru menggendongnya, dan meminta Muramasa membuat menara pengawas. Da Vinci memberi Castoria teleskop, dan mereka melihat tentara Kenok Narya terdiri dari berbagai macam ras. Mereka memakai topeng, dan ada raksasa juga. Da Vinci menyuruh Fujimaru melihat gerobak besar mirip benteng. Ada sosok yang berdiri di sana. Mungkin itu adalah Kenok Narya. Tapi Fujimaru kaget, karena dia mirip dengan Mad Bee. Da Vinci setuju, dan entah bagaimana dia menatap Arturia. Dia mengumpulkan 30.000 pasukan, tapi dia masih berada di wilayah kekuasaannya, dan kalaupun menyerang, kesempatan menang melawan Morgan sangat tipis. Yang unik dari Kenok Narya adalah dia membenci manusia. Wilayahnya hanya berisi peri, bahkan saat melawan Morse, dia tak akan bergantung pada manusia. Mereka melewati gerbang depan dan kagum dengan jumlah energi magis di sekitarnya, yang mungkin adalah hasil dari pajak tahunan Command Spell. Setelah tahu ini, Habetrot merasa bahwa pemberontakan Bogart adalah tindakan konyol. Da Vinci dan Arturia melihat semacam tulisan di dekat gerbang. Hanya yang tak bersalah yang diizinkan lewat, tapi itu tertutup cat merah. Fujimaru dan Arturia diizinkan bertemu Morgan. Da Vinci juga ikut, karena dia cerdas, jadi dia akan berguna sebagai penasehat Fujimaru, dan sisanya bisa bersantai di hotel. Setelah Muramasa menasihati mereka untuk waspada, mereka pergi. Setelah mereka sampai, Morgan menyuruh semua orang di ruangan itu diam, kecuali dia, Arturia, Fujimaru, dan Berilgat, yang mengaku sebagai suami Morgan dan masternya. Setelah itu, Morgan menyuruh Arturia maju, dan yakin bahwa dia adalah anak ramalan asli, dan mengakui kinerja mereka di Norwich. Jadi dia memberi hadiah 100 juta Quantum Particle atau QP, sebagai sumber energi magis pada Fujimaru. Setelah itu, dia bertanya apakah ada pertanyaan untuknya. Fujimaru melihat Arturia membeku, dan Morgan yang melihat itu langsung bertanya, apa permintaan Fujimaru? Mereka menjelaskan kedatangannya untuk memulihkan bumi yang memutih. Tapi ada kejadian lain, yaitu keruntuhan planet. Dan mereka di sini untuk memperbaiki fenomena ini, tanpa niat untuk memusuhi Inggris, dan mencari konstruksi ilahi untuk melawan Alien God, yang dilepaskan Morgan di Olympus, Rongominiad. Peri di sekitar tahta tak mengerti perkataan mereka, dan Morgan tahu senjata itu, tapi dia lebih ingin Panhuman berakhir, karena keruntuhan itu adalah dampak dari perluasan Lost Belt Inggris. Dengan kata lain, Morgan adalah musuh Chaldea, jadi dia tak berniat memberikan Rongo, dan berkata, jika kalian ingin menyelamatkan Panhuman, kalahkan saya. Dengan ini Morgan resmi menyatakan perang, baik dengan Chaldea dan anak ramalan. Dia tak peduli dengan para peri yang mati. Selama istananya masih berdiri, para peri akan dilahirkan kembali. Dengan datang ke sini, Arturia telah menunjukkan bahwa dia adalah anak ramalan asli, dan hanya yang terpilihlah yang bisa memerintah dari tahta. Jika memang Arturia adalah yang terpilih oleh staf seleksi untuk menyelamatkan Inggris, maka penuhi ramalan itu. Kalahkan saya dan ambil tempat saya dari tahta. Beryl menegaskan negosiasi telah gagal, jadi dia berniat membunuh mereka. Tapi Morgan menyuruhnya diam dan meminta maaf karena tingkah laku suaminya. Morgan menempati janjinya untuk membiarkan mereka kembali dengan aman. Sampai Arturia membunyikan lonceng, dia akan melarang para lord menangkapnya. Tapi jika Arturia sudah membunyikan lonceng dan bangkit sebagai anak ramalan, dia akan menganggap Arturia dan Chaldea sebagai musuh. Sebelum pergi, Fujimaru bertanya, kemana Morgan membawa Masu? Morgan tak berniat memberitahu, tapi bisa dipastikan bahwa Masu aman. Setelah keluar, mereka bingung. Negosiasi gagal dan dicap sebagai musuh. Tapi kalau soal Rongominiad, Da Vinci membuat kemajuan. Selama pertemuan, ada atrium di belakang singgasana yang mengarah ke Great Pit. Di sana terdapat pola energi magis yang mirip dengan Lion King Singular di Camelot. Rongominiad pasti telah dipajang di sana sebagai senjata, dan bukan hanya 1 atau 2, tapi lebih dari 10 telah dipasang di depan kastil Camelot. Seharusnya dia bisa menjual beberapa pada mereka, tapi sekarang mustahil. Dan mustahil Beryl adalah Master Morgan, karena Morgan sendiri adalah Raja Lost Belt, dan jelas bukan Servan, yang memerintah 2000 tahun, dan Beryl datang di tahun 2017. Mereka kemudian bertemu Gareth, Muramasa, dan Habetrot. Gareth bertanya seperti apa Morgan, tapi Habetrot menegurnya, karena dia dan Muramasa melihat Arturia banyak pikiran.
Tapi yang terburuk adalah mereka harus pulang dengan jalan kaki. Tapi Oberon datang bersama Red Rabbit dan menawari mereka tumpangan dengan alasan mencoba kereta baru dan terdampar di Camelot. Setelah mereka laporan, Oberon bisa menebak Morgan ingin mempercepat perluasan Inggris dengan memanfaatkan bencana, karena keahliannya adalah sihir pemindahan. Dia berniat mengambil Calamity of Norwich untuk digunakan sebagai sumber energi magis dalam menimpa penhuman. Untuk sekarang mereka akan menjauh dari Camelot, karena meskipun Morgan menepati janji, mereka tak tahu isi pikiran Beryl. Setelah beberapa jam dan tahta kosong, ada pendeta asing yang menemui Morgan. Morgan berkata jika dia memang pendeta alien god, datang dan bunuh dia sendiri. Dan rasulnya juga sudah dikalahkan Feric Knight. Jika hanya ingin menonton, maka diam dan pergi. Kemudian ada yang datang lagi, seorang pria berkerudung, yang datang untuk memuji Morgan, karena prestasinya yang luar biasa dalam upayanya memperluas Inggris, dan tak akan ikut campur, apalagi melawannya. Bahkan jika dia ikut campur, hasilnya tak akan dapat diubah, terlambat 2000 tahun. Menurutnya, anak ramalan dan Chaldea tak punya kesempatan menang melawan Morgan, kecuali jika ada pihak ketiga yang muncul di papan. Hasilnya mungkin akan berubah. Setelah kabur dari Camelot, mereka nyasar ke ladang coklat dan tergoda untuk memakannya. Dan setelah dicoba, rasanya manis dan tak bisa berhenti makan. Habetrot menegur mereka karena ladang itu milik seseorang dan mereka tampak sedang mencuri coklat. Tapi mereka masih makan. Oberon hanya diam, Muramasa heran dan bilang pada Gareth, kenapa tak ikut dengan mereka? Gareth menyuruh semua orang tenang dan bilang bahwa ini adalah ladang coklat di wilayah Knocknerea. Siapapun yang memakannya akan ketagihan dan dipaksa mematuhi Knocknerea sampai mati. Semua orang tak mengerti apa yang Gareth bicarakan. Dan Morse muncul. Muramasa dengan santai mengusap mulutnya, yang tampak dia sedang makan coklat juga. Gareth menambahkan, coklat ini beracun dan menyebabkan lumpuh. Dan setelah itu Morse akan datang dan memakan mereka. Muramasa bilang, kalau begitu, aku mengandalkanmu, Gareth. Dia melihat Muramasa menyembunyikan tangannya di belakang. Dan setelah mereka mengalahkan Morse, Oberon bilang, racun itu disebut kecanduan coklat. Setelah makan coklat, Oberon berkata, kalau mau lebih banyak, pergilah ke utara. Tapi masalahnya, ini adalah ladang milik Knocknerea, dan mereka makan coklat tanpa izin. Tak lama kemudian, mereka menemukan bahwa mereka telah dikepung. Dan ada suara yang mengatakan, atas nama Knocknerea, para pencuri coklat akan diberi hukuman. Fujimaru masih berpikir bahwa dia adalah Ratu Medb, sementara Arturia pernah bertemu dengannya 5 tahun yang lalu di Gloucester saat kontes kecantikan putri. Knocknerea menang dan bertanya, kenapa Arturia tak datang ke final? Dan sebagai gantinya, mereka akan bertanding di sini dan menyuruh Arturia memakai salah satu gaunnya. Bagaimanapun, dia punya firasat bahwa Arturia berbeda dari yang lain. Rupanya, Knocknerea adalah teman pertama Arturia saat dia meninggalkan desa. Setelah beberapa percakapan lagi, dia senang Arturia masih seperti dulu. Red Rabbit berkata, Knocknerea adalah peri yang hebat. Energi magisnya besar, meski potensi tempurnya tak sebanding dengan Feric Knight. Tapi tak ada yang meragukannya dalam alien common sense dan wilayah. Sementara yang lain tak menyangka, Arturia dan Knocknerea sangat akrab. Knocknerea menyuruh mereka diam. Bagaimanapun mereka pernah ditangkap sebagai pencuri coklat. Fujimaru berniat membayarnya, karena sekarang dia jadi sultan, habis dapat 100 juta QP dari Morgan. Knocknerea bertanya pada Arturia, siapa dia? Singkatnya, dia adalah Fujimaru, majus asing. Setelah itu dia berkata, jika Fujimaru butuh tempat, dia bisa datang ke istananya. Saat dia mendengar bahwa nama anak ramalan penyelamat Norwich adalah Arturia, dia pikir Arturia punya tim yang hebat. Arturia berkata, teman-temannya bahkan lebih hebat dari pasukannya. Kemudian mereka bertanding. Jika tim Fujimaru menang, dia akan maafkan pencurian coklat dan mereka bebas pergi. Tapi jika pasukannya menang, dia ingin Fujimaru mempersiapkan perangnya dengan Morgan. Singkat cerita, tim Fujimaru menang, dan dia membiarkan mereka pergi. Tapi Oberon meragukan itu, karena kalau dipikir akan lebih baik jika menangkap mereka daripada membiarkan mereka pergi. Dia mengakui, Morgan dan anak ramalan adalah pengganggu baginya, tapi prioritasnya adalah Morgan. Jadi klan lain harus dikendalikan. Disinilah peran anak ramalan. Setidaknya bunyikan beberapa lonceng untuk menarik perhatian pasukan Morgan. Dan dia akan menyerang Morgan dan mengambil Camelot saat mereka sibuk mengejar tim anak ramalan. Tak lama kemudian ada bawahan yang mengatakan mereka telah menerima banding dari Edinburgh tentang penyakit Morse dan beberapa pengungsi Sheffield. Karena dia akan sibuk, dia berkata bahwa Arturia dan yang lain boleh pergi. Tapi sebelum itu dia meminta Arturia menunjukkan martabat sebagai raja.
Singkatnya, mereka telah melewati ladang coklat dan menuju Gloucester. Tapi setelah diskusi, mereka memutuskan untuk tak ke sana. Norwich dan Salisbury juga tak aman. Sementara hutan Wales tak cocok menjadi basis. Dan Stormborder akan jadi pilihan terakhir. Untuk sekarang, mereka akan ke Oxford, kota Londinium. Setelah berjarak 2 bukit lagi, mereka istirahat. Mereka membahas Londinium. Singkatnya, itu adalah benteng manusia tua. Londinium dihancurkan oleh klan. Setelah Tonelico mengakhiri perang, mereka menunjuk Ksatria manusia sebagai raja baru. Tapi ada kerusuhan dengan kelompok anti-peri manusia. Beberapa peri di Londinium terbunuh. Kepala klan marah lalu menyerang Londinium dan membantai tentara Meja Bundar. Ksatria yang akan jadi raja mati, dan Tonelico dihukum mati setelah disalahkan atas kerusuhan tersebut. Grim the Wise melarikan diri dan Black Knight dibuang ke laut. Bagaimanapun, keputusan Morgan untuk membiarkan Londinium terlantar adalah salah. Setelah beberapa percakapan lagi, Gareth pergi mengambil air, tapi ada Morse yang menyerangnya. Kemudian dia sadar bahwa dia sekarang lemah karena sendirian dan akan mati. Tapi ada orang yang menolongnya. Dia adalah Percival, yang datang untuk memberitahu Gareth bahwa tempat ini banyak Morse. Dan mereka bertarung bersama melawan Morse. Setelah berkenalan, dia mengatakan sebentar lagi tempat ini akan jadi medan perang. Kalau mau aman, Gareth harus pergi ke Manchester atau Norwich. Tapi dia bertanya-tanya kenapa Gareth bisa ada di sini. Gareth berkata bahwa dia adalah pengikut anak ramalan. Arturia telah datang ke Londinium. Setelah itu Gareth kembali dan memperkenalkan Percival, manusia terkuat dan pemimpin tentara Meja Bundar. Dia adalah satu-satunya manusia yang cukup kuat secara spiritual untuk bertempur di atas kuda peri, sehingga membuat Red Rabbit kagum. Setelah perkenalan dan penjelasan situasi, dia berkata bahwa Londinium menyambut mereka dan anak ramalan dengan tangan terbuka, dan dia membawa mereka ke tempat pelatihan. Mereka menemukan bahwa Londinium lebih hidup dibanding kota-kota lain, meski masih dalam pembangunan. Kemudian ada prajurit yang mengatakan, Percival tak boleh pergi ke hutan begitu saja, karena dia adalah inti tentara Meja Bundar. Setelah itu dia bertanya siapa orang-orang yang dibawa Percival. Singkatnya mereka adalah tamu penting, dan Oberon setuju. Orang-orang Londinium terkejut karena Oberon telah kembali, dan mulai membahas Oberon, yang tak berperasaan dan tak baik. Kemudian prajurit itu ingat bahwa Oberon akan membawa anak ramalan. Dan Oberon menjelaskan, Castoria adalah anak itu. Dia punya staf seleksi, sama seperti tombak seleksi Percival. Dalam sekejap, Arturia jadi pusat perhatian, dan dibawa oleh penduduk Londinium. Sementara yang lain membiarkan Arturia bersama banyak orang. Bagaimanapun, ini adalah Londinium, kota yang bermimpi untuk masa depan adil bagi seluruh Inggris. Tak ada kebohongan dalam hati mereka. Jadi Arturia mungkin sedang merasa bangga menjadi anak ramalan untuk pertama kalinya. Tak lama kemudian, Arturia dan Muramasa kembali. Muramasa menjelaskan, ada bengkel di sini. Meski tak sebagus Norwich, tapi punya banyak tungku. Jadi Arturia bisa mampir dan mencobanya. Setelah beberapa perkataan lagi, Arturia berkata pada Percival bahwa kota ini sangat berbeda. Di kota lain, mereka ingin diselamatkan untuk diri sendiri. Tapi di sini, peri membela manusia dan manusia membela peri, dan menentang ratu untuk melindungi satu sama lain. Dia yakin itu adalah Meja Bundar yang sebenarnya. Percival berkata, mereka hanya ingin masa depan bersama. Dia adalah salah satunya. Dan Oberonlah yang mengumpulkan anggota tentara Meja Bundar. Dia menolong Percival ketika dia tak punya tempat untuk pergi, mencari anggota, dan memberi bantuan uang pada mereka. Meskipun pada akhirnya Oberon berhutang di seluruh Inggris. Tapi Oberon datang dan berkata dia hanya seorang investor. Kemudian mereka pergi ke markas besar Meja Bundar. Da Vinci bertanya tentang lukisan yang dipajang di dinding. Ada 6 peri dan seekor monster besar. Muramasa menganggap raksasa itu perwujudan dari bencana. Da Vinci menganggap lukisan itu religius, dan para peri menganggap itu sebagai sesuatu yang agung. Percival menjelaskan bahwa itu dibawa dari runtuhan Orkney. Dilukis sebelum kalender ratu, dan punya nama Insect of the Abyss. Alasan Da Vinci menyebut lukisan itu religius adalah mungkin 6 peri ini mewakili 6 klan, dan raksasa di tengahnya bisa saja seorang dewa. Tapi Oberon meragukan itu, karena dari informasi yang dia dapat, tak ada dewa di sini. Tapi Da Vinci menegaskan, jika itu dilukis sebelum kalender ratu, itu bisa saja mungkin. Morgan sengaja menghapusnya, karena konsep dewa adalah penghalang bagi pemerintahannya. Kemudian mereka menemukan tulisan kuno di atas mural, tapi mereka tak mengerti artinya. Jadi mereka akan merekrut beberapa orang yang tahu tentang sejarah peri, dan menggali daerah sekitar. Oberon setuju, dan setelah mereka mengambil alih Norwich, kebangkitan Londinium jadi prioritas. Mereka terkejut dan bertanya, apakah Oberon serius mau menaklukkan Norwich? Percival menjelaskan,
Setelah mereka dikirim ke Camelot, warga Norwich memberontak, dan Spriggan meminta Ratu mengirim pasukan. Mereka telah menerima surat dari Khone bahwa Spriggan berniat menguasai kembali tanah menggunakan anak ramalan, dan pasukan Ratu akan tiba di Norwich malam ini. Mereka mungkin punya waktu 2 hari. Sebelum warga Norwich dibantai, mereka harus menyerbu Norwich dan merebut kota. Di sanalah Arturia akan membunyikan lonceng pertamanya. Dengan ini, Arturia menguatkan diri dan meminta bantuan kekuatan dari tentara Majapahit. Setelah beberapa waktu, Percival menjelaskan, mereka akan ke Norwich dengan 400 orang, dan Khone juga telah mengumpulkan 400 lagi, yang terdiri dari anti-ratu dan polisi militer anti-Spriggan. Jadi totalnya 800. Mereka akan menekan pasukan ratu. Selain itu, taktik dan senjata tentara Majapahit dirancang untuk anti-peri. Jadi meski sebagian besar adalah manusia, mereka tak akan kalah. Sementara mengambil benteng Vault akan diserahkan pada Fujimaru. Mereka akan berangkat saat malam dan menyelinap ke Norwich sebelum pagi, dan Percival akan mengambil alih komando. Mereka juga dapat peta kota dari Khone. Dan karena mereka punya waktu 3 jam sebelum berangkat, Habetrot membuat pakaian. Gareth berlatih dengan Percival. Muramasa pergi ke bengkel untuk membuat senjata. Oberon akan ke Salisbury untuk meminta Aurora mengawasi pergerakan Woodwose. Da Vinci akan menemui sekretaris Majery. Sedangkan Fujimaru dan Arturia menemui Red Rabbit. Mereka akan berkumpul dalam 3 jam dan berangkat saat matahari terbenam. Dan bersambung. Like jika suka video ini. Jika ada rek atau apapun silahkan komentar dan subscribe bila perlu. Bye bye.